Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayudhya Pratiwi Aswar dengan NIM 251011098 dari kelas IKA 25B. Yang terhormat Bapak Profesor Indar selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sistem digital. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian flip-flop JK, D, dan T menggunakan aplikasi Proteus. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa sih flip-flop JK itu. Nah, flip-flop JK adalah media penyimpanan data yang memiliki dua inputan, yaitu J dan K, serta satu inputan clock. Nah, flip-flop ini merupakan perkembangan dari flip-flop SR. Flip-flop JK mampu untuk mengatasi keadaan terlarang pada flip-flop SR. Baik, berikut saya akan memberikan tabel kebenarannya. Nah, jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, output Q itu tetap atau tidak ada perubahan kondisi. Selanjutnya, jika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, output Q menjadi 0, itu disebut reset. Jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, output Q menjadi 1, itu disebut set. Dan jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, output Q itu berubah secara bergantian, yang berarti membalik keadaan output menjadi kebalikannya, yang dinamakan dengan toggle. Baik, untuk membuat rangkaiannya, langsung saja kita masuk ke aplikasi Proteusnya. Nah, di menu utama, ini kita silahkan mengambil bagian-bagian rangkaian yang dibutuhkan. Yang pertama, kita mengambil komponen gerbang logika N, yang fungsinya untuk menggabungkan sinyal J dan K dengan clock. Kemudian kita mengambil komponen clock. Ini fungsinya memberikan pulsa untuk pemicu perubahan pada JK flip-flop. Selanjutnya, kita mengambil JK-FF atau JK flip-flop. Ini adalah komponen utamanya. JK flip-flop menerima input J, K, dan clock, lalu menghasilkan output. Kemudian, kita mengambil komponen logic state sebagai inputan. Selanjutnya, kita mengambil logic probe bit sebagai output. Nah, setelah semua komponen telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah susun komponen agar membentuk suatu rangkaian. Kemudian, kita sambungkan dari gerbang logika ke clock, ke JKFF, dan ke input dan output. Setelah semua komponen tersambung dan menjadi sebuah rangkaian, kita coba untuk input J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Maka output Q adalah 0. Keadaan ini disebut sebagai reset. Untuk input J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka outputnya tidak berubah. Nah, output tetap mempertahankan output sebelumnya. Keadaan ini disebut hold. Untuk input J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka output Q sama dengan 1. Keadaan ini disebut set. Kita coba untuk input J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka output Q menjadi toggle, yaitu berubah secara bergantian atau membalik keadaan output menjadi kebalikannya. Baik, tadi kita sudah membuat rangkaian flip-flop JK. Selanjutnya adalah rangkaian flip-flop D. Sebelum membuat rangkaian, saya akan menjelaskan apa sih itu flip-flop D. Flip-flop D merupakan flip-flop yang hanya memiliki satu input, di mana output flip-flop D ini akan mengikuti input. Jadi, apabila input 1, maka output juga akan 1. Keadaan ini disebut set. Begitupun apabila input 0, output juga akan 0.
dan keadaan ini disebut reset. Baik, saya akan memperlihatkan tabel kebenarannya. Nah, jika input 0, Q 0, maka output akan mengikuti input. Begitupun jika input 1, Q 1, output juga akan mengikuti input. Baik, kita coba untuk membuat rangkaiannya. Langkah pertama, cari semua komponen yang dibutuhkan. Pertama, komponen clock, kemudian DTFF, kemudian logic probe big, lalu logic toggle. Setelah semuanya sudah didapatkan, susun komponen tersebut dan pastikan semuanya terhubung dari input ke DTFF, clock ke DTFF, dan DTFF ke logic probe atau hasil output. Baik, kita coba untuk input 0. Nah, output yang dihasilkan tetap 0. Kita coba lagi untuk input 1. Nah, output juga tetap 1. Baik, segitu penjelasan untuk D flip-flop. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian flip-flop T. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang flip-flop T. Flip-flop T adalah flip-flop yang menggunakan gerbang NOT untuk menghasilkan output toggle, di mana input D diambil dari Q, kemudian dinotkan, jadi outputnya akan mengalami toggle. Berikut ini adalah tabel kebenarannya. Baik, saya akan membuat simulasinya. Seperti sebelumnya, silahkan mencari semua komponen yang dibutuhkan, yaitu clock, DTFF, logic probe big, dan NOT. Nah, kita susun semua komponen dan saling dihubungkan. Di sini untuk input D kita ambil dari Q yang dinotkan, sehingga jika di running output Q akan mengalami toggle. Di sini output Q selalu berubah-ubah karena jika output Q 1 dan dinotkan sehingga menjadi input dari D, output akan berubah jadi 0. Nah, di sini output Q jadi 0 sehingga jika dinotkan menjadi input pada D, output akan menjadi 1. Begitupun seterusnya. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.